Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang selalu memberikan dan mempersiapkan berkat-berkat dalam kehidupan kami di hari yang baru. Engkau tahu segala kekurangan dan kebutuhan kami, dan Engkau mengerti segala pergumulan hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami sekalian untuk semakin percaya bahwa Allah peduli terhadap setiap anak-anak-Nya yang mengasihi Dia. Dan terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam perenungan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, suara batu penjuru pada hari ini bertema Pujilah Tuhan. Perenungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara terkasih, semua orang senang menerima pujian. Hati kita pasti berbunga-bunga, bangga, bahkan juga bahagia. Tetapi sadarkah kita bahwa puji-pujian bisa menjadi kelemahan hidup manusia? Semakin kita dipuji, semakin senang, justru semakin mudah kita jatuh karenanya. Raja Daud menegaskan bahwa puji-pujian patut hanya ditujukan kepada Tuhan. Dialah yang telah dan terus bekerja untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi hidup manusia. Dia menyembuhkan kita dari berbagai penyakit, mengampuni kesalahan masa lalu, memelihara hidup dalam kekurangan, menyemangati diri yang putus asa, dan lain sebagainya. Dan dalam segala yang dilakukan Tuhan itu, memberikan kesukacitaan, kegembiraan, bahkan rasa syukur yang tidak terhingga. Apakah yang bisa kita katakan kepada Tuhan akan semuanya itu? Tentulah rasa syukur dan puji-pujian yang paling tepat. Keduanya patut datang dari dalam hati dan jiwa kita, bukan sekedar perkataan yang manis di mulut dan di bibir. Pujian yang tulus sesungguhnya keluar dari dalam batin atau jiwa manusia, bukan dari kata-kata yang berbunga-bunga yang diucapkan oleh mulut dan bibir kita. Memuji Tuhan dengan segenap hati, itu menyehatkan diri manusia secara rohani. Hidup kita menjadi terbuka, bersukacita dan juga bersemangat. Jiwa manusia yang selalu mengalami kering kerontang, selalu diperhatikan Allah. Dan jiwa manusialah yang pertama-tama dibebaskan Tuhan dari pergumulan yang berat. Dalam pasang surut kehidupan, janganlah kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara terkasih, saat beban hidup terasa berat, ucapkanlah syukur kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka kuasa Allah akan nampak turun atas hidup kita. Perintahkanlah jiwa kita untuk terus memuji Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Memuji Tuhan dengan segenap hati berarti meliputi kepenuhan diri, segenap batin, dan segala sesuatu yang ada dalam diri insani kita ini. Saudara terkasih,
Jiwa yang sehat adalah jiwa yang biasa dipakai untuk memuji Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Engkau Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, pertolongan, bahkan juga rahmat-Mu yang besar. Terima kasih karena hari ini kami masih memperoleh pekerjaan, kami masih memiliki keluarga, kami masih memiliki pelayanan, aktivitas, kegiatan, pendidikan, bahkan usaha kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang ada pada diri kami. Engkau yang telah memberikannya, dan kepadamu-lah kami bawa puji-pujian kami. Kami datang memohon kepadamu, cinta kasih Allah kiranya boleh memberkati setiap kami para pendengar-Mu, yang boleh merenungkan betapa puji-pujian dapat memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengubahkan hati seseorang. Terlebih lagi hati Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk belajar memberikan puji-pujian baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Ampuni kami yang selama ini hanya pandai mengkritik, mencibir, bahkan selalu berkata-kata yang negatif, merendahkan, bahkan mematahkan semangat orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menggantikan semuanya itu dengan memberikan apresiasi, puji-pujian, dan juga ucapan syukur bagi setiap tindakan yang positif, yang membangun, bahkan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa, ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap hal yang dilakukan oleh orang lain bagi hidup kami, besar ataupun kecil, semuanya dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875
atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.